Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah English Syntax. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal atau berkenalan dengan noun phrase ya. Noun dan noun phrase. Kali ini di pertemuan keempat masih sedikit membahas tentang noun phrase atau masih berkenaan dengan noun, cuman akan lebih menambahkan komponen lain yang ada pada noun phrase. Kalau di pertemuan sebelumnya kita hanya membahas antara noun phrase itu terdiri dari noun phrase, noun, pronoun, determiner, dan noun. Hanya berkutat di nounnya itu sendiri. Nah, saya akan membagi dua pertemuan pembahasan tentang noun modifications ini. Yang pertama ini kenapa? Karena saya bagi dua, karena nanti ada beberapa kata lain yang bisa nempel dengan noun atau bisa memodifikasi noun, bisa merubah makna pada noun atau menambah makna pada noun, tetapi melibatkan komponen-komponen yang berbeda. Jadi istilahnya disebutnya modifications. Jadi di noun itu ada dua jenis modification, nanti ada yang disebut dengan pre-modifications dan post-modification. Yang akan kita bahas di awal ini adalah bagian dari pre-modification. Di pertemuan sebelumnya dinamakan pre-modification, itu pre kalau dengan kata pre-modification, kalau ada awalan pre, ini menunjukkan bahwa modifikasinya atau perubahannya atau penambahan maknanya terjadi sebelum nounnya itu muncul. Sebelum nounnya muncul. Itu dinamakan pre-modification ya. Jadi ada noun, kemudian sebelum noun itu muncul kata apa. Contoh misalnya determiner di pertemuan kemarin. Determiner itu muncul sebelum noun tentunya ya. Misalnya all student, my experience, the dog. Ini menunjukkan bahwa si nounnya ini ada dimodif atau diberi makna tambahan di awal sebelum noun itu terjadi, sebelum noun itu muncul. Itu dinamakan pre-modification. Nah, nanti ada post-modification. Post-modification itu modifikasi atau penambahan maknanya muncul setelah nounnya, setelah noun. Artinya di belakang nounnya itu. Dan ini adalah bagian dari noun phrase. Jadi noun phrase itu bisa dibentuk melalui pre-modification dan post-modification. Di pertemuan ini saya akan membahas dulu tentang pre-modification. Baik, pre-modification itu adalah the modification atau perubahan, penambahan makna, bukan perubahan ya, penambahan makna yang terjadi sebelum noun. Dan nounnya adalah sebagai head-nya, atau sebagai kata utamanya, atau sebagai content word-nya, kata yang memiliki makna utama di frasa tersebut. Jadi ingat bahasanya adalah noun phrase, berarti frasanya adalah bahan utamanya adalah noun, cuman diberikan modifikasi atau diberi makna tambahan di sebelum noun itu muncul. Contoh yang bisa menjadi pre-modifier untuk noun itu adalah determiners dan adjective phrases atau adjective dan noun itu sendiri. Jadi ada tiga ya, determiners, adjective phrase, dan noun itu sendiri. Nanti akan kita bahas masing-masing ini agar kita lebih paham bagaimana noun phrase ini terbentuk dari pre-modification ya, terhadap makna tambahan. Nah, contoh misalnya pre-modification yang pertama sebetulnya di minggu kemarin sudah kita bahas, adanya determiner plus noun. Ini membentuk noun phrase terutama. Jadi noun phrase yang terdiri atas determiner dan noun. Ini masih bentuknya noun phrase, komposisinya adalah determiner dan noun. Kemudian contohnya, ini contoh dari determiner dan noun ini. Contohnya all student. Di sini ada kata all sebagai determiners, kemudian ada kata student. Pada dasarnya ini adalah noun phrase karena bahan utamanya adalah noun, yaitu students. Ketikapun all-nya hilang, maknanya masih tetap tersimpan meskipun ada pengurangan makna ya. My experience ini juga sama bentuk noun phrase yang diawali dengan kemunculan determiner. The dog dan seterusnya. Ini contoh yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Nah, di
pertemuan kali ini kita akan melihat bahwa selain determiner, ada kata lain yang bisa nempel atau menjadi bagian dari noun phrase ya, yaitu adanya kemunculan adjective atau adjective phrase. Jadi di bagian ini kita akan membahas tentang adanya kemunculan adjective phrase. Misalnya dari yang tadinya cuma all student di prasa noun phrase ini, kita tambahkan kata clever, all clever students. Di sini menunjukkan bahwa adanya penambahan kata yang lain, yaitu adanya adjective, tetapi adjective ini tidak merubah secara bentuk, tetap all clever students ini kita sebut sebagai noun phrase, tidak berubah menjadi phrase yang lain. Karena bahan dasar utamanya adalah kata yang utamanya adalah kata students. Students ini yang menjadi bahan utama dari prasa ini sehingga disebut dengan noun phrase. My unforgettable experience. Ini juga sama. Experience-nya yang tadinya cuma my experience, ditambah unforgettable, itu juga menjadi noun phrase tetap cuma dengan tambahan kata yang lain. Nah, komposisinya adalah noun phrase ini selain determiner, ada adjective phrase di dalamnya dan ada noun. Tetapi ini menjadi satu kesatuan, menjadi konstituen yang utuh. Misalnya, konstituen yang utuh ini bisa dijadikan sebagai subjek, mungkin bisa dijadikan sebagai objek dalam kalimat, atau bisa menjadi komplement dalam kalimat. Nah, ini akan menjadi satu konstituen, dan seterusnya. The verb talk juga sama. Dan yang ketiga, jenis pre-modification yang mungkin muncul dalam noun phrase itu adalah noun diterangkan oleh noun. Dimodifikasi, diberi makna tambahan oleh noun. Contoh, di sini adalah my computer game. My computer game. My game, asal kata dasarnya misalnya game, kata utamanya ditambahin kata computer. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya susunan yang lebih kompleks ya, yaitu adanya muncul determiner, tambah noun, dan noun. Dan yang kita tahu bahwa meskipun ada dua noun di sini, head-nya atau kata utamanya adalah bukan computer, tetapi kata game yang paling ujung. Ini adalah menjadi head dari prasa ini. Jadi mana kata utamanya itu yang disebut dengan head, dan itu yang menjadi sumber penamaan dari prasa. Sebuah prasa tersebut ini disebut dengan head-nya ya. Nah, ini contoh susunan pre-modification. Pre-modification-nya itu bisa dalam bentuk determiner saja kah? Bisa dalam bentuk determiner ada adjective di tengah-tengahnya, kemudian ada determiner dan ada noun lagi. Tapi semuanya tetap membentuk noun phrase secara keseluruhan. Nah, ini yang disebut dengan pre-modification. Nanti di part 2-nya kita akan membahas tentang post-modification. Nah, karena di pertemuan pertama kita sudah membahas, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang determiner tambah noun phrase, determiner tambah noun. Di minggu ini kita akan tambahkan masuk ke pembahasan tentang adjective phrase. Adjective phrase ya. Berarti adjective phrase itu adalah frasa yang bahan dasarnya adalah adjective. Nanti akan ada saling keterkaitan ya dengan materi sebelumnya dan materi kedepannya. Misalnya dengan materi sebelumnya kita berkaitan dengan determiner, nanti di bahasan selanjutnya kita akan ada bahasan mengenai adverb yang berkaitan juga dengan adjective. Maaf ada sedikit kesalahan. Adjective phrase. Adjective phrases. Nah, adjective phrases ini secara simbol dituliskan dengan AP, dan adjektifnya sendiri ditulis dengan huruf A besar, huruf A kapital. Dan ini harus menjadi simbol yang kita hafal. Seperti halnya di minggu sebelumnya, kita tidak boleh mengganti simbolnya atau merubah simbolnya. Jadi simbol yang kita sepakati bersama untuk adjective phrase adalah AP, dan untuk adjektifnya itu A. Itu yang harus dicamkan baik-baik, karena ketika simbol diganti, maka meskipun perubahannya sedikit, tapi berdampaknya besar. Karena simbol itu melambangkan sesuatu yang disepakati secara bersama. Oke. Baik, sekarang kita masuk dulu ke apa itu sih adjective. Mungkin sebagian besar hanya bisa menjelaskan kata sifat. Sebetulnya itu tidak menjadi definisi ya, itu hanya sebagai nama lain atau alih bahasa saja. Tetapi kalau kita harus memahaminya adalah
Apa sih adjektif itu? Apa yang bisa adjektif lakukan dalam sebuah kata? Apa yang adjektif tawarkan terhadap suatu kata? Atau apa kedudukan adjektif dalam sebuah frasa atau dalam sebuah kalimat? Nah, adjektif nama lainnya atau ada yang menyebutnya describing word. Jadi describing words itu adalah kata yang memberikan makna tambahan atau lebih menjelaskan atau lebih mendetailkan kata yang lain. Misalnya kalau saya memunculkan satu kata girl, itu kata girl itu belum spesifik. Tapi kalau saya menambahkan kata yang lain, dan kata girl itu masih secara imajinasi seseorang ketika disebutkan masih belum terbentuk. Tetapi ketika saya menggunakan kata a tall girl, maka tall itu akan menjadi kata yang lebih mendeskripsikan kata noun girl tadi menjadi lebih bermakna atau lebih terbayang, lebih terdeskripsikan dalam pikiran seseorang. Oh, kalau berbicara tall girl, bayangannya akan berubah dengan sendiri, dibanding dengan hanya menyebutkan kata girl saja. Dan adjective itu fungsinya yang kedua adalah, bukan fungsi yang kedua ya, selalu ciri yang kedua itu selalu menempel atau memodifikasi atau memberi makna tambahan hanya kepada noun. Jadi mirip dengan determiner pasangannya selalu dengan noun, adjective pun modifies only noun. Jadi yang namanya adjective hanya memodify noun, tidak bisa memodify kata yang lain. Nah, ini harus menjadi pegangan. Jadi ada patokan khusus ya, bahwa yang namanya adjective ini nempel dengan noun atau selalu beriringan dengan noun, selalu berkaitan dengan noun. Oke, adjective itu ciri yang kedua. Yang ketiga adalah yang namanya adjective itu biasanya menunjukkan kualitas atau keadaan ya. Misalnya baik itu bentuknya, rasanya, ukurannya, warnanya. Judgment itu lebih ke pendapat subjektif ya, bagus, jelek, cantik, jelek, lezat atau tidak, ini sifatnya yang judgmental berdasarkan personal subjektif gitu. Kemudian kalau yang sebelumnya ini lebih relatif, lebih factual, disebutnya ada fact adjective. Kalau yang judgment itu lebih ke opinion adjective. Ada yang bilang seperti itu. Shape itu semua sepakat, kalau bundar-bundar, kalau bulat-bulat, kalau kotak-kotak itu biasanya lebih objektif. Beda dengan yang judgment ya. Yang judgment itu menurut A enak, menurut B belum tentu, itu menunjukkan kualitas sesuatu. Dan ini yang disebut dengan adjektif. Ada dua jenis ya secara garis besar, fact adjective atau opinion adjective. Oke. Nah, ciri berikutnya dari adjective itu, yang namanya adjective itu bisa dalam bentuk skalar. Skalar itu tingkatan ya, bertingkat gitu ya. Oke, biar lebih kelihatan, saya munculkan dulu ini. Nah, misalnya di sini saya contohkan bahwa yang namanya skalar itu dia bertingkat. Adjektif itu terbagi menjadi bentuk absolut, bentuk netral, bentuk absolut atau netral, bentuk absolut atau netral, kemudian bentuk komparatif, kemudian ada bentuk superlatif. Ini yang disebut dengan adjektif ya. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa bentuk adjektif itu selalu bukan selalu ya. Ada beberapa adjektif yang tidak bisa memiliki bentuk skalar seperti ini. Tapi pada umumnya memiliki bentuk skalar seperti ini. Funny dalam bentuk netralnya ada komparatifnya, funnier, funniest, bad menjadi worst, worst, older atau elder, oldest atau eldest. Ini menunjukkan bahwa dia itu sifat adjektif, karena noun tidak bisa memiliki sifat ini. Tidak bisa ada bentuk komparatifnya, tidak ada bentuk superlatifnya, tidak ada bentuk neutralnya dan sebagainya. Ini harus dicamkan baik-baik. Di ciri dari adjektif berikutnya adalah bisa memiliki bentuk skalar atau grade ya, bisa ada bentuk neutralnya, absolut atau komparatif atau superlatif. Mungkin Anda sudah familiar ini dengan
di pelajaran grammar sebelumnya. Nah, kemudian kenapa sih harus kita menggunakan adjektif? Biasanya dalam tulisan, dalam bahasa tulisan, ketika seseorang menikmati sebuah tulisan, pada dasarnya ketika seseorang membaca, biasanya dalam pikirannya itu terbentuk image-image atau gambaran-gambaran atau bayangan-bayangan dari apa yang dibacanya atau yang didengarnya. Dengan sendirinya biasanya membayangkan, ya. Nah, fungsi adjective itu adalah memudahkan seseorang untuk memberikan gambaran. Tadi disebutkan describing word. Misal, ada satu kata, katanya itu adalah kata day. Ini semua sama. Ketika saya menyebutkan kata sunny day, hot day, bad day, atau good day, orang yang mendengar kata ini akan memiliki perasaan yang berbeda ketika saya menyebutkan katanya adalah sunny day, ataukah hot day, atau bad day, atau good day, karena image yang terbentuk dari kata tersebut itu akan merubah persepsi yang dia miliki. Makanya adjective ini kalau dalam bahasa tulisan akan bisa dimainkan untuk memainkan perasaan pembaca, atau dalam bahasa lisan pun sama, bisa digunakan untuk merubah persepsi atau gambaran seseorang. Jadi ketika menjelaskan, kalau hanya menjelaskan secara bendanya saja tanpa diberi adjektif itu lebih kaku, ya. Tapi ketika diberi adjektif, misalnya blue sky, itu akan lebih menimbulkan efek yang lebih hidup, ya. Nah, oke. Nah, sekarang secara posisi adjektif itu dalam memodifikasi atau memberi makna tambahan terhadap sebuah kata benda itu bisa terjadi secara dua cara. Pertama, atributif, dan yang kedua predikatif. Ini yang sering mungkin Anda temui. Ada digunakan secara atributif atau secara predikatif. Dua-duanya tetap tidak merubah fungsi adjektif ini untuk memberi makna tambahan terhadap kata benda. Kalau atributif, kita bahas dulu yang atributif, ini yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yang disebut dengan pre-modification. Adjektifnya itu muncul dan nempel dalam noun yang kita gunakan dan berada pada posisi sebelum noun itu. Misalnya, the combination-nya itu tetap membentuk noun phrase, ya. Misalnya, a difficult situations. Situation-nya adalah noun-nya, kita tambahkan kata difficult. Difficult ini mendefinisikan atau memberi makna tambahan terhadap kata situation. The young boy. Ini memberikan makna tambahan terhadap kata boy. Meskipun agak sedikit bermasalah, ya, kalau yang namanya boy ya pasti young, ya. Nggak ada yang old boy. Oke, anggap saja ini sebuah contoh saja. That lovely pictures, kemudian ada picture, ini diberikan makna tambahan oleh kata lovely. Tapi pada dasarnya ini tidak merubah bentuknya, tetap menjadi noun phrase, satu kesatuan, satu konstituen. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ini tetap satu konstituen. Mau a difficult situation, mau the young boy, mau that lovely picture, ini tetap disebut sebagai satu konstituen, ya. Nah, ini yang digunakan secara atributif, ini yang lebih cocok atau lebih dekat dengan materi hari ini yang disebut dengan pre-modification. Jadi penggunaan adjektif secara atributif. Atributif itu nempel dengan nounnya secara langsung, berada pada satu konstituen yang sama, yaitu sebagai noun phrase. Nah, yang berikutnya adalah secara predikatif. Secara prinsip sama, tetap memodify noun, tetapi secara aplikatifnya dia sedikit berbeda. Misalnya, a difficult situation, misalnya dengan the situation is difficult, ini bermakna sama, tetapi cara penyampaiannya yang berbeda. Kalau di cara pertama secara atributif itu lebih ke noun phrase, ke dalam bentuk frasa, tapi kalau menggunakannya secara predikatif, itu kita lebih menggunakan dalam bentuk kalimat, klausa. Nah, kalimatnya inilah kenapa dia disebut secara predikatif. Karena si adjektifnya ini berada pada posisi predicate. Ingat, predicate di pertemuan-pertemuan awal kita membahas bahwa setiap kalimat terdiri dari subjek dan predicate. Misalnya subjeknya adalah the situation is difficult adalah predicate-nya. Nah, makanya disebut secara predikatif. The boy is young, that picture is lovely. Ini contoh penggunaan adjektif secara predikatif. Jadi,
posisi adjektifnya berada pada komponen predicate dalam kalimat tersebut. Dua-duanya boleh digunakan, terserah mau pakai yang mana, tergantung pada kebutuhan. Dua-duanya benar, dua-duanya bisa dianggap sama, dan dua-duanya tidak menyalahi aturan. Karena misalnya begini, di kata pertama, difficult ini menjelaskan kata situation, memberi makna tambahan terhadap kata situation. Di bentuk yang ini, kata difficult ini masih menjelaskan kata the situations-nya ini sendiri. Jadi tidak ada perubahan fungsi sama sekali. Tidak ada perubahan atau penyimpangan yang terjadi. Jadi secara prinsip dia tetap sama, tetapi secara aplikatif, secara penerapannya dia menempati posisi yang berbeda. Misalnya kita akan coba masukkan bentuk difficult situations ini yang dalam bentuk noun phrase ke dalam bentuk kalimat ya, ke dalam bentuk kalimat. Kalimatnya biar lebih gampang, biar lebih sesuai dengan yang akan kita melakukan konstituen analisis terhadap sebuah kalimat. Misalnya, our government created a difficult situation. Ini sebuah kalimat. Ada frasa difficult situations. Kalau di pertemuan sebelumnya mungkin Anda lebih banyak our government created a situation saja. Tapi kali ini kita tambahkan kata difficult situation. Nah, pada dasarnya kalimat ini sama, hanya terdiri dari, ini bentuk konstituen analisisnya, sentence ini terdiri atas noun phrase dan verb phrase. Noun phrase sampai government, dan ini verb phrase. Kemudian noun phrase-nya terdiri dari apa? Ada determiner dan noun. Determiner dan noun. Nah, sekarang kita lihat created the difficult situation. Created the difficult situation, predicate-nya ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama created, dan kedua a difficult situations. Ini berarti ada dua, verb dan noun phrase. Ini masih kita sebut noun phrase. Ingat, adjektif hanya menjadi modifier atau menjadi modifikasi saja dalam kata benda tersebut. Nah, cuman nanti kita urai lagi. Biasanya determiner itu dipisahkan dulu, berarti keluar dulu dari sini noun phrase-nya ini kan disebut noun phrase. Nanti kita pecah noun phrase-nya terdiri atas determiner yang A dengan difficult situation. Difficult situation ini masih dalam bentuk noun phrase. Nah, tetapi ada dua cara penulisan di beberapa buku, dan saya akui keduanya. Kalau dua noun phrase muncul bersamaan seperti ini, di noun phrase yang pertama ini udah pasti noun phrase, tapi di noun phrase yang kedua bahasanya boleh ya saya gunakan, boleh menggunakan n aksen gitu ya, kayak n aksen, ada bentuk pakai aksen seperti itu. Atau cuman NP saja diulang, boleh. Jadi boleh mana yang digunakan. Nah, yang menurut Anda sesuai. Tapi mungkin bentuk NP lebih bersesuaian atau lebih familiar dengan Anda. Nah, difficult situation-nya ini kita menjadi NP kedua gitu ya. Tapi tetap tulisnya NP. Nanti NP-nya terdiri dari apa? Terdiri dari adjective, difficult, ini adjective, dan situation. Nah, adjective tidak boleh kita langsung masuk ke adjective, tapi harus masuk dulu ke phrase dulu. Phrase-nya dulu tetap disebutkan, baru boleh nanti masuk ke word-nya. Maka muncullah analisis yang seperti ini. Yang minggu kemarin mungkin hanya determiner dan noun, tapi kali ini di tengah-tengah antara determiner dan noun itu ada tersempil atau terselip adjective atau adjective phrase. Ini yang berbeda dengan minggu kemarin. Nah, ini tadi saya sebut satu konstituen, satu kesatuan. Di mana buktinya apa? Buktinya bahwa ini satu kesatuan. Di sini, di posisi ini, a difficult situation ini menempati satu konstituen sebagai objek. Bentuknya adalah noun phrase, fungsinya adalah sebagai objek pada kalimat ini. Karena tidak mungkin aja objeknya disebutnya a difficult situation-nya dipisah, itu nggak bisa. Nah, sekarang kita akan coba situasi yang lain di mana fungsinya noun phrase yang memiliki adjektif tadi berposisi sebagai subjek. Kalau tadi objek, sekarang subjek. Misalnya the young boy tadi, the young boy
The young boy ini kita tempatkan sebagai subjek. Aturannya sama, noun phrase, ada determiner, dan noun phrase seperti yang tadi, atau boleh kita hapus yang ini biar lebih familiar dengan noun phrase kembali. Baru turun adjective phrase dan noun. Ya, ini sama pada dasarnya, ada yang kelewat mungkin tadi, harusnya di sini di atasnya, bagian atasnya ada S-nya ya. Oke, saya tambahin aja di sini biar tidak terlewat. Insert above. Nah, ini di bagian atasnya kita merge dulu biar muncul S-nya, biar muncul. Nah, sentence ini terdiri atas noun phrase. Noun phrase, the young boy is our neighbor. Verb phrase. Noun phrase-nya terdiri atas determiner dan noun phrase. Determinernya ini the, dan noun phrase-nya young boy. Nah, young boy-nya terdiri atas apa? Ada kata young dan boy. Boy-nya sudah jadi dalam bentuk noun, cuman young-nya tetap harus kita gunakan dalam bentuk adjective phrase, baru turun menjadi a, dan seterusnya. Ini cara memecahnya seperti ini. Jadi tidak boleh langsung misalnya determiner, di sini langsung determiner, adjective tambah noun. Sebaiknya tetap menggunakan prinsip konstituen. Kita pecah berdasarkan bagian terbesarnya dulu, baru setelah bagian terbesar dipecah lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, ini contoh yang ketiga, misalnya yang that lovely picture, cuman agak sedikit beda. Saya menggunakan bentuk kalimat yang predicate-nya isinya lumayan lebih banyak. Kalau tadi cuman predicate-nya itu terdiri atas verb dan noun phrase, misalnya hanya terdiri subjek, verb, dan complement. Ini pun subjek, verb, objek. Ini contoh yang ketiga agak sedikit berbeda. Saya menggunakan subjek, verb, objek, dan objek. Ini contoh analisisnya. Coba lihat konstituennya. Noun phrase, verb phrase-nya masih tetap sama, cuman ketika sudah dipecah lagi, nanti verb phrase-nya terdiri yang biasanya hanya memiliki dua kompartemen atau memiliki dua pembagian saja, verb phrase terdiri verb dan noun phrase. Di sini terdapat menjadi tiga. Pertama, verb, noun phrase, dan ada dua kali noun phrase. Dua kali noun phrase-nya itu adalah kata me dan dan frasa that lovely picture. Frasa me dan frasa that lovely picture. Nah, me-nya di sini sebagai pronoun, dan that lovely picture-nya kita ulang seperti yang tadi. That-nya determiner, lovely-nya adjective phrase, dan noun, dan seterusnya. Ini contoh mengurai adjective phrase yang kita tempelkan secara atributif di noun, ya, nempel di noun, lovely-nya nempel di noun. Nah, sekarang kita mau menggunakan bentuk yang predikatif. Ini contoh konstituen yang predikatif. Predikatif itu artinya tadi kita sebutkan, si adjective yang kita gunakan itu berada di posisi predicate, menjadi anggota kelompok predicate. Misalnya, the situation is difficult. Contohnya seperti ini. Kita analisis noun phrase, verb phrase, determiner noun, verb, kemudian verb-nya ini, kemudian difficult-nya adjective phrase. Jadi ini tidak nempel dengan kata bendanya langsung, tapi dia relatif berdiri sendiri sebagai bagian dari predicate. Tapi pada dasarnya sama. Pada dasarnya artinya harus melewati adjective phrase dulu, baru ke a. The boy is young juga sama. Aturannya berada pada posisi predicate, tidak nempel langsung dengan noun-nya. Beda dengan yang tadi yang nempel langsung dan bahkan menjadi bagian dari noun phrase. Kalau ini tidak menjadi bagian dari noun phrase, tetapi seperti terpisah. Tapi secara fungsi dia tetap menjelaskan ke kata yang dimaksud. Misalnya difficult tetap menjelaskan situation. Cara menganalisisnya begini. Dan yang that picture is lovely pun sama, kurang lebih seperti itu. Determiner, noun, verb, adjective phrase, adjective, dan lovely. Ini cara menganalisis konstituen dari penggunaan adjective. Nah, meskipun tadi pada awalnya kita membahas tentang pre-modification, tetapi pada dasarnya penggunaan adjective tidak mungkin kita lepaskan dari yang predikatifnya, kita pisahkan secara terpisah penjelasannya. Harus kita bahas sekaligus. Nah, ini bentuk
analisis terutama tentang adjective dan premodification yang mungkin muncul dengan noun. Dan di pertemuan berikutnya kita akan coba membahas bagian 2 dari modifications noun phrase modifications itu dengan penambahan post modifications. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diikuti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.